firman-Mu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah perkataan Allah yang meneguhkan semua kaum pria, kaum bapa di tempat ini. Kami percaya kami sebagai kepala rumah tangga diberikan posisi yang luar biasa dari Tuhan untuk memimpin setiap keluarga kami dimanapun kami berada. Roh Kudus, urapi kami, dan hamba-Mu berbicara sesuai dengan kehendak Allah. Roh Kudus, ambil alih pemberitaan kebenaran firman-Mu agar anak-anak-Mu, kaum bapa tidak jenuh mendengarkan firman Tuhan yang mungkin sudah keempat kali hari ini. Namun kami percaya Roh Kudus yang akan memberikan semangat baru untuk menikmati firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam bapak-bapak. Shalom. Ya, kaum pria, kaum bapak ya. Kita baca Alkitab di dalam Kolose 3 ayat 21. Kalau di terjemahan yang satu, hai bapak-bapak langsung ya. Kalau ini hai suami-suami. Ayat 21, hai bapak-bapak ya. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Terus di ayat 19, hai suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Jadi bapak-bapak ya, hai bapak-bapak. Kenapa hai bapak-bapak? Kenapa nggak hai ibu-ibu ya? Janganlah sakiti hati anakmu. Jadi notabene yang sering menyakiti hati anak siapa? Bapak-bapak atau ibu-ibu? Nah, kayaknya mungkin kenapa Alkitab sampai tulis begini, berarti yang sering kali menyakiti hati anak adalah bapak-bapak ya. Dulu saya mau cerita sedikit. Dulu yang paling sering menyakiti hati saya adalah bapak saya. Karena bapak saya itu keras ya. Dia kalau udah marah, kalau saya tidak mau nurut, dipukulnya bukan pakai rot, kayu bendungan yang apa sih? Yang buat itu kalau satpam punya itu. Ya. Jadi saya dulu ada kepahitan sama bapak saya, kalau dipukul sampai bengkak kakinya. Jadi kepahitan, tapi ya kepahitan, punya kebencian gitu. Kebencian kan kalau jadi hubungan saya sama ayah saya itu gak dekat. Jadi kayak agak renggang ya. Bersyukurnya mungkin saya tidak lari ke narkoba, tidak lari ke obat-obatan terlarang atau tidak ya mabukan gitu, karena mungkin di sana pergaulannya tidak terlalu rusak lah ya. Di sana masih normal. Sini semakin di mana-mana sama aja pergaulan ya. Dulu saya pikir Indonesia Timur yang paling pergaulannya paling rusak, ternyata sekarang di Jawa sudah rusak juga sama karena pengaruh high tech ya, teknologi ya kan. Jadi apalagi sekarang kalau anak-anak sakit hati sama orang tua, dia menjadi broken kan, dia akan lari kumpul sama teman-teman, mungkin ketika teman-temannya sayang gitu kan, nggak teman-temannya perhatian, jadi akhirnya dia lebih menerima temannya. Nah kalau temannya yang bagus, yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, mungkin tidak akan merusak anak-anak kita. Tapi kalau dia bertemu dengan teman-teman yang tidak kenal Tuhan, yang mungkin jauh dari Tuhan, mungkin tambah rusak anak-anak kita. Pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Tidak sedikit orang dari rumah dia baik-baik saja setelah kuliah jadi pergaulan yang buruk ya. Tidak sedikit, kenapa? Karena ketika dia keluar dari rumah mungkin seperti kuda lepas dari kandang ya. Tidak sedikit juga anak-anak, bahkan ada satu anak teman saya, dia kuliah di Malang. Dia kalau ketemu bapaknya, kalau bapaknya mau kunjungi itu enggak. Lebih suka dia duduk kuliah dan nggak usah pulang ke rumahnya, kan ada something. Kalau anak misalkan sampai kuliah nggak mau pulang ke rumah orang tuanya, berarti ada something wrong yang terjadi. Kenapa nggak mau pulang? Berarti ada sesuatu yang terjadi hubungan antara orang tua dengan ayah atau anak ya. Maka itu kenapa banyak artinya dikatakan hai bapak-bapak jangan sakit. Tidak boleh keluar. Jadi setiap pulang sekolah harus di rumah, tidak boleh keluar. Tapi setelah dia kuliah malah jadi rusak juga. Karena apa? Itu karena mungkin terlalu ketat. Makanya kita sebagai orang tua, sebagai ayah, apalagi yang muda-muda ini ya, harus tahu bagaimana kebutuhan psikologis anak, bagaimana komunikasi dengan anak, bagaimana hubungan dengan anak. Memang biasanya kalau anak laki-laki lebih dekatnya ke mamahnya, ya kalau anak perempuan dia lebih dekat ke papahnya. Nah biasanya kan, makanya kalau hubungan sama suami istri tidak sehat, biasanya anak-anak kalau dimarahin sama ayah, ya kan? Kalau dimarahin sama mamanya berlindung ke ayahnya. Makanya kesepakatan suami istri di dalam mendisiplin anak-anak kita itu harus sepakat. Karena kalau nanti anak kita salah, ditegur sama ayahnya, terus dan lapor ke mamanya,
ibunya. Jadi akhirnya anak selalu melawan dan tidak taat kepada bapaknya karena dia pikir gini, nanti dimarahin bapak, pasti saya akan dibelain oleh ibunya, ya. Jadi makanya ibu atau istri dan suami yang masih muda-muda harus sepakat. Kalau misalkan ayahnya berkata tidak, jangan ibunya berkata iya. Jadi harus sepakat. Meskipun nanti di luar setelah anaknya nggak ada, kita konflik nggak masalah, ya kan? Tapi di depan anak harus sepakat. Kalau ibunya katakan iya, ayahnya juga harus iya. Kalau ibunya tidak, ya ayahnya harus tidak. Demikian juga sebaliknya. Karena itu nanti akan merusak kehidupan anak-anak kita dan bingung mana yang harus diikuti. Dan hai bapak-bapak, jangan menyakiti anak-anakmu. Artinya bahwa kita mendidik anak-anak kita itu satu, harus takut akan Tuhan, itu yang paling penting. Kalau di anak-anak kita dididik takut akan Tuhan, kemanapun dia pergi kita gak usah takut karena pasti dia akan cari Tuhan, ya. Meskipun sekali mungkin sempat hilang, tapi nanti sekali kelak pasti dia akan kembali kepada Tuhan karena firman Tuhan yang kita sudah taburkan sejak anak kita dari dalam kandungan itu tidak akan sia-sia. Bahkan kalau saudara mungkin yang masih muda-muda punya istri terus lagi hamil, kalau itu harus doakan, perkatakan profetik pada anak-anak yang masih dalam kandungan. Jangan pikir, oh nantilah kalau sudah lahir dalam kandungan mah dia nggak ngerti. Ingat bahwa hubungan psikologis anak dari usia 0 dari usia dini itu dia udah tetap berkomunikasi dengan kita, ya, bisa secara psikologis, hati nurani, ya, hatinia itu bisa hubungannya kita. Makanya dari kapan kita mendidik anak kita? Ya dari sejak usia dini. Kenapa ada sekolah minggu? Karena ya itu pentingnya anak-anak dididik takut akan firman Tuhan sejak usia dini, ya. Meskipun kecil nggak apa-apa, makanya ada kelas balita, ya. Balita berarti bawah 5 tahun, ada kelas di atas 5 tahun, ada kelas remaja, ya kan, menengah, ada kelas muda. Tujuannya untuk apa? Mengakomodir setiap usia agar mereka dididik takut akan Tuhan. Makanya bangsa Israel kemanapun pergi pasti anaknya dididik akan Tuhan. Maka dia bilang, tulis di jidatmu, ya kan, kalungkan di lehermu, tulis di pintu-pintu kamar, di kamar-kamar tidur, ya. Dimanapun saja berada. Kayak senang di keluarga-keluarga Kristen di Manado sering tulisannya firman Tuhan itu ada nempel di dinding seperti bangsa Israel. Kenapa? Supaya kita terus mengingat, anak-anak kita terus mengingat. Jadi apa yang ditanamkan oleh orang tua sejak kecil, ingat firman Tuhan itu, sehingga ketika dia mau melakukan dosa dia takut. Dan kalaupun nanti dia jatuh, mungkin sekali-kala kan ada kan, kita udah didik takut Tuhan di keluarga kita, ketika dia lepas jadi anak yang nakal, sekali kelak firman itu akan mengingatkan dia dan dia akan kembali menjadi bertobat, artinya kembali kepada Tuhan. Tidak sedikit itu. Mungkin ada di antara kita yang seperti itu juga dulunya, udah dididik sama orang tua kita takut Tuhan, kita lepas dari keluarga atau orang tua, akhirnya jadi anak yang nakal, yang tidak taat sama Tuhan, dan akhirnya ingat, Roh Kudus ngingetin kita pada waktu titik puncak kenakalan itu. Nah, dia bertemu dengan satu pribadi yang bernama Yesus. Saya pernah dengar satu kesaksian dari salah satu anak Tuhan juga di daerah sini. Saya bertemu waktu itu, dia cerita pada waktu dia tugas di luar daerah, dia ada sesuatu yang sebenarnya dia nggak taat banget ya waktu di sini, tapi di luar ketika dia putus jauh dari orang tua, justru dia mengenal Tuhan di sana. Ketika ada satu titik yang dia tidak bisa melakukan apa-apa, dia berseru kepada Tuhan dan minta tolong kepada Tuhan, dan Tuhan saat itu nyatakan mukjizat. Dia baru mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Kapan perjumpaan pribadi dengan Yesus terjadi? Belum tentu ya. Orang-orang yang mungkin diajak sama kita ke gereja terus dari kecil, belum tentu dia sudah berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Makanya itu mungkin dia nakal, dia mungkin nggak taat, susah banget untuk pergi beribadah. Kalau nggak didorong-dorong sama kita, juga nggak mau pergi beribadah, masih lebih suka mungkin main game. Apalagi anak-anak zaman sekarang, kalau udah rumah, ada wifi, udah deh, betah pasti anak-anak dimanapun saja berada. Itu kasusnya yang sekarang. Jadi perkembangan zaman demi zaman itu berbeda. Sekarang tantangannya gadget, ya kan? Semua anak-anak ada HP. Apalagi sekarang orang tua sekarang masih kecil. Saya lihat anak-anak teman saya, dia nangis. Nih HP, diem, ya kan? Nih HP, diem. Dia pikir itu menolong. Justru akan rusak dia nantinya, ya kan? Banyak anak-anak yang rusak karena itu. Bahkan kecanduan, ketergantungan, ya. Gadget itu membuat anak itu bisa stres. Bahkan ada yang histeris, ya kan?
ada yang mungkin jadi memberontak, ya kenapa? Ya ada gadget, karena mereka senang gitu itu, dan orang tua nggak mau pusing kan, anak nangis, ya udah kasih, nanti diem kok. Nah, setiap dikasih diem, pinter anak itu pasti akan berusaha untuk nangis biar dikasih. Untuk apa? Udah tahu senjata kelemahan orang tuanya, ya kan? Dulu anak saya pernah saya ajak ke Matahari, ya kan? Dia minta sesuatu yang sebenarnya nggak penting. Nah, akhirnya saya nggak kasih. Saya bilang, ingat, nggak ada uang atau nggak ada uang untuk beli itu. Bukan berarti kita nggak selalu beliin, tapi ini mendidik dia bahwa setiap yang dia minta belum tentu harus dipenuhi. Untuk mendidik dia betapa sulitnya untuk mendapatkan uang untuk mencari sesuatu agar dia bisa dapatkan sesuatu. Dulu saya waktu sekolah, ya kan, untuk mendapatkan beli sepatu aja saya harus kerja di sawah, ya kan, harus ngumpulin padi yang habis panen itu, yang jatuh dikumpul-kumpulin itu nanti beli sepatu, beli tas. Jadi diajar oleh orang tua saya benar-benar hidup berjuang untuk mendapatkan sesuatu. Saya jualan di kantin, ya kan, nggak malu saya jualan kemana-mana. Untuk apa? Hanya untuk mendapatkan uang jajan lebih. Kalau SPP dibayarin sama orang tua, tapi itu yang uang jajan lebih itu harus saya berjuang sendiri sampai saya punya tabungan gitu kan, beli. Jadi sudah diajarkan dari kecil. Memang kalau dilihat menderita sekali, tapi itu akan dituai ketika kita dewasa, ya. Kita melatih anak-anak kita, jangan terlalu memanjakan anak-anak kita, biar anak-anak kita itu berjuang bagaimana cara mendapatkannya. Nah, anak saya waktu itu dia minta sesuatu, saya nggak kasih di Matahari, dia nangis guling-guling, saya tinggal aja. Akhirnya dia bangun, dia ngejar saya. Sejak saat itu dia nggak pernah mau minta lagi. Dan dia setiap mau ke toko, dia lihat, "Papa ada uang nggak?" katanya. "Pengen beli itu," katanya. Nah, kalau buku saya kasih, kalau yang lain saya nggak kasih, nggak penting gitu kan. Nah, pada waktu itu dia pengen beli atlas yang gede. Dia, anak saya kan hobi banget belajar atlas. Itu sampai seluruh dunia dia tahu ya, tempat-tempat ini, kota mana. Kalau saya nggak tahu juga saya tanya sama dia. Nah, waktu itu usia SD, dia kumpulin uang jajannya, beli atlas, bukan atlas di Globo ya, Globo yang besar, harganya waktu itu 500.000. Dia beli dari uang, dia kumpulin dari hasil jajan, dari hasil uang jajan dia tabung, dia akhirnya dapat kumpul uang 500.000, dia beli itu. Dan sampai sekarang dia kalau mau beli sesuatu, udah mahasiswa, dia perhitungan, ini keperluan ini cukup nggak untuk beli ini, dan kalau nggak ini gimana, ya kan di transfer uang, misalkan uang makan ya udah, kamu harus olah sedemikian rupa, dan kamu jangan minta lagi ketika saya udah budgetin sekian ya, kamu harus berusaha untuk mengelola bagaimana uang itu bisa cukup selama 1 bulan ya. Saya bilang, cukup nggak cukup, kamu harus cukup, agar dia bisa berpikir bahwa ternyata cari uang itu susah, dan dia bisa memanage, tidak menghambur-hamburkan uang yang dia dapat, ya kan, yang dikasih dari orang tuanya. Kan masih kuliah, tanggung jawab kita. Kalau sudah kerja, ya tanggung jawab dia. Jadi kita memang jadi orang tua itu susah-susah gampang. Kadang-kala kalau kita terlalu disiplin, mungkin dipikir orang tua jahat, ya, orang tua galak. Nah, itu bagaimana respon anak juga. Ada anak-anak yang responnya negatif ketika dididik sama orang tuanya keras, disiplin, dia malah ngamuk, marah, ya, lari dari rumah. Padahal tujuannya untuk kebaikan. Semua orang, nggak mungkin ada orang tua yang ingin masa depan anak-anaknya itu hancur. Semua orang tua pasti ingin anak-anaknya itu berhasil. Bahkan Alkitab berkata, nggak mungkin ketika kita minta roti kepada bapak akan dikasih batu, ketika kita minta ikan akan dikasih ular. Nggak mungkin, karena Tuhan akan memberikan kepada kita sesuai dengan kebutuhan kita, dan orang tua kita juga akan memberikan kepada anak-anaknya sesuai dengan kebutuhan anak-anak kita. Ya, anak-anak kita, wah masih SD misalkan, sudah dibeli mobil, nyetir juga nggak boleh, karena mungkin terlalu banyak uang, ya kan? Kan bukan kebutuhan dia, ya, bukan kebutuhan dia. Masih ini udah dibeliin ini, beliin itu, belum waktunya. Dulu waktu itu anak saya, waktu SD belum ada HP, SMP baru HP yang itu, karena itu wajib karena buat online, ya kan? SMA, ya kan? Udah kuliah baru HP-nya agak modern sedikit, karena kan harus download lah, inilah itulah, semuanya harus tahu. Nah, jadi masing-masing sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Nah, kita sebagai
orang tua, sebagai papa, sebagai suami, itu tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Untuk membawa juga keluarga kita, tanggung jawab siapa? Membawa keluarga kita kepada apa? Tuhan. Tanggung jawab Tuhan. Tanggung jawab kita. Bapak-bapak suami sebagai kepala rumah tangga. Karena imam itu suami, bapak-bapak adalah imam di dalam rumah tangga kita. Jadi yang membawa keluarga masuk dalam mesbah Tuhan itu adalah suami-suami, adalah bapak-bapak. Makanya betapa pentingnya peranan bapak di tengah-tengah keluarga kita. Kalau bapaknya sehat, pasti anak-anaknya akan sehat. Kalau suami istri hubungannya baik, pasti keluarga itu akan baik. Meskipun ada tantangan, bisa diselesaikan. Karena apa? Ada kasih Kristus yang ada di dalam hidup kita. Setiap keluarga pasti punya tantangan. Nggak mungkin lah dalam rumah tangga nggak ada tantangan. Pasti ada, ya. Pasti ada, bahkan mungkin adikmu hampir bercerai, tinggalkan keluarga, ya kan? Tapi saudaraku, ketika kita udah kenal Tuhan, pernikahan kita sekali untuk selama-lamanya, ya. Enggak, karena istri kita, pasangan kita itu bukan mobil, ya. Kalau kita udah bosen, ganti mobil. Kalau mobil udah bosen, kita ganti, ya kan? Kalau istri nggak boleh ganti, ya udah selamanya, satu untuk selamanya, sampai maut memisahkan kita. Loh, kenapa ada anak Tuhan yang bercerai? Ya itu karena kedegilannya, bukan karena salah orang itu, bukan salah Tuhan, bukan. Kedegilan dan kekerasan orang itu karena tidak ada kasih. Mungkin kasih tidak diterapkan dalam keluarganya, sehingga akhirnya berakhir dengan perceraian. Tapi kalau ada kasih, pasti kasih itu menutupi segala dosa, segala kesalahan. Yang makanya kita berkata, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berakhir, tapi kasih tidak berkesudahan. Kalau rumah tangga, keluarga, bapak-bapak punya kasih, pasti keluarga kita akan bahagia. Meskipun banyak uang, kalau nggak ada kasih, juga keluarga berantakan. Banyak istri selingkuh, banyak suami selingkuh, ninggalin. Kenapa? Nggak ada kasih. Tapi kalau ada kasih, meskipun mungkin uangnya pas-pasan, tapi tetap bahagia. Karena kebahagiaan itu tidak diukur dari berapa yang kita punya, tapi bagaimana memanage apa yang kita punya. Termasuk istri kita, memanage istri kita, rumah tangga kita, memanage anak-anak kita, agar menjadi orang-orang yang berbahagia. Saya percaya dari kepala ke janggut dan kehidupannya turun. Jadi penting banget, ya. Bapak-bapak punya otoritas. Kalau otoritasnya baik, pasti turun ke anak-anaknya baik. Kalau otoritasnya jelek, pasti turun ke anaknya jelek. Makanya di Amerika pernah diteliti, antara orang-orang yang hidup di jalanan, jadi pemakai narkoba, tinggal di kolong jembatan, jadi perampok, pencuri, diteliti. Satu lagi diteliti, orang-orang yang dia bisa sukses, bisa jadi pejabat, bisa jadi orang-orang yang cinta Tuhan, diteliti. Ternyata setelah diteliti bahwa keturunan dari kakeknya dia memang seorang penjahat, ya. Orang penjahat hanya impartasi ke bawahnya. Dan ternyata orang-orang yang hebat luar biasa, dia orang-orang yang cinta Tuhan. Mencinta Tuhan. Jadi, saudaraku, betapa pentingnya peran ayah, peran bapak di dalam rumah tangga dan keluarga. Karena seorang bapak adalah imam, pemimpin yang akan memimpin keluarga kita. Keluarga sehat, pasti gereja akan sehat. Amin. Bapak-bapaknya sehat, pasti keluarganya akan sehat. Jadi keluarga sehat itu gambaran dari gereja yang sehat. Kalau keluarga sehat, pasti gereja di mana kamu berada, gereja itu akan kuat dan sehat karena keluarganya sehat. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Nanti saya minta Guru Jerry berdoa. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian Tuhan.